Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Dan marilah kita bermuhasabah, mengevaluasi dari perjalanan kita semuanya di bulan Ramadan ini. Sudah 3 hari 4 malam waktu yang telah kita lewati. Apakah pada waktu-waktu ini kita sudah mencapai target-target ataupun perencanaan kita dalam amal-amal soleh di bulan Ramadan, ataukah masih belum tercapai? Atau barangkali yang lebih parahnya tidak punya perencanaan, tidak punya target, sehingga tidak terukur apakah kita sukses atau gagal di bulan Ramadan ini. Maka masih ada waktu kita evaluasi bersama. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin pada juz ke-3 halaman 153 mengatakan, wa idza aradallahu bi 'abdihi khairan a'anahu bil waqt. Dan apabila Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan, maka Allah menolongnya dengan waktunya. Wa ja'ala waqtahu musa'idan lahu. Dan Allah menjadikan waktunya membantunya. Wa idza arada bihi syarran ja'ala waqtahu alaihi. Dan sebaliknya, ketika Allah menghendaki keburukan kepada seorang hamba, maka dijadikan waktu itu beban atasnya, tidak membantunya. Wa nakadahu waqtahu, dan dia pelit, waktunya pelit kepada orang ini. Fakullama arada ta'ahub lil masir lam yusa'idhul waqt. Ketika dia bersiap untuk berjalan melakukan aktivitas, tidak dibantu oleh waktunya. Wal awwal kullama hamat nafsuhu bil qu'ud aqamahul waqtu wa sa'atahu. Sedangkan yang pertama, jenis orang yang diberikan kemudahan Allah Ta'ala dengan waktunya, maka setiap dirinya ingin istirahat, ingin santai-santai, maka waktunya segera membangunkannya, memberi motivasi kepadanya dan membantunya. Inilah nasihat untuk kita semuanya. Waktu yang kita miliki sama saja. Semua orang setiap hari punya waktu 24 jam. Tapi ada jenis orang seperti Abu Bakar, yang ketika pagi hari Nabi mengevaluasi siapa di antara kalian yang tadi malam bangun qiyamul lail. Yang angkat tangan Abu Bakar. Siapa di antara kalian yang melakukan infak sedekah? Abu Bakar. Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit? Abu Bakar. Siapa yang mengantarkan jenazah sampai ke kuburan? Abu Bakar. Yang lain diam. Ada kualitas seperti Abu Bakar yang produktif, barokah waktunya. Tapi ternyata yang lain, ya kita masih agak ini ya, yang ngaku Abu Bakar ya, kita masih sama dengan para sahabat yang lain barangkali ya. Jadi kita harus evaluasi di sini untuk kedepannya lebih baik. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu. Kalau secara bahasa ista'malu ini artinya menggunakannya, menjadikan dia beramal. Fakila, maka ada yang bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud Allah menggunakannya ataupun membuat dia beramal?
Kata beliau, yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla al-maut. Allah memberikan taufik, kemudahan kepadanya untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Hadis sahih riwayat daripada Tirmidzi. Jemaah sekalian, kita semua tidak ada yang bisa memprediksi kapan kematian itu datang. Oleh karena itu, mari bersama kita berhusnudzon kepada Allah. Allah menghendaki baik kepada kita dan mari kita sambut kehendak baik itu dengan berusaha untuk menjemput taufik dari Allah, menjemput kemudahan dari Allah Ta'ala, menjadikan kita berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada kemudahan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Karena kematian tidak bisa kita prediksi. Maka setiap saat kita berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada taufik ini. Apa sebab-sebab yang bisa kita lakukan sebagai wujud ikhtiar insani kita untuk menjemput takdir Rabbani itu? Yang pertama, kedua, tiga saya sebutkan, saya cuplik dari surah Al-Lail ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini sebab pertama adalah orang yang a'ta, yang suka memberi. Kemudian sebab kedua adalah wattaqa, dia bertakwa. Yang ketiga wasaddaqa bil husna. Orang ini iman, yakin dengan pahala yang terbaik, iman dengan akhirat, yakin dengan adanya surga. Maka apa akibatnya? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami berikan kemudahan kepada dia untuk melakukan kemudahan-kemudahan. Kemudahan dalam hal ketaatan, dalam hal amal soleh, dan kemudahan untuk menempuh kebahagiaan. Ayat-ayat di surah Al-Lail adalah kelanjutan dari surat Asy-Syams. Kalau di Asy-Syams dikatakan qad aflaha man zakkaha, orang yang membersihkan dirinya itu mendapatkan keberuntungan. Bagaimana cara untuk menjemput keberuntungan itu? Dijawab oleh ayat ini, yaitu dengan melakukan a'ta, suka memberi. Suka memberi ini secara umum bermakna suka infak sedekah, ya. Tetapi ada sebagian di antara ulama memberi hak-hak kepada jiwanya, yaitu dengan tazkiyatun nufus itu lebih utama. Seseorang bukan hanya memberi kepada orang lain, tapi kepada dirinya, menu secara fisik dan secara rohani yang lebih penting. Dia suka memberi, kemudian dia bertakwa, dan dia melakukan segala macam keimanan, wasaddaqa bil husna, mengimani adanya pahala di akhirat, mengimani adanya surga sehingga dia termotivasi. Kemudian sebab yang keempat adalah kathratul istighfar wa taubah. Orang itu dimudahkan untuk melakukan ketaatan karena bertaubat dan beristighfar. Suatu saat Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Syinkiti itu ditanya untuk menyambut musim ketaatan. Wahai Syekh, apa yang bisa kita lakukan untuk menyambut musim ketaatan? Ramadan kan musim ketaatan. Beliau katakan bahasanya inna khayra ma tastaqbilu mawasimat ta'ah kathratul istighfar. Sesuatu yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk menyambut musim ketaatan adalah dengan memperbanyak istighfar. Li'anna dzunubal 'abdi tuharimuhu ta'ah, karena dosa-dosa hamba itulah yang menghalanginya melakukan ketaatan. Dan seterusnya. Dulu pernah ada seorang yang mengadu kepada Hasan al-Basri. Wahai Hasan al-Basri, saya sudah menyiapkan untuk bangun malam, sudah menyiapkan air untuk berwudu, tapi tidak bisa bangun malam. Apa kira-kira sebabnya? Kata beliau, dosamu itulah yang menghalangimu melakukan ketaatan. Jadi kalau selama hari-hari yang kita lewati ini kita belum bisa mendapatkan kemudahan dalam ketaatan, mungkin atau barangkali kita terbelenggu oleh dosa-dosa kita. Maka marilah kita memperbanyak istighfar, terutama pada waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, pada waktu sahur inilah kita harus banyak beristighfar, ya, sebagai bentuk atau ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Kemudian faktor
ke-5 yang bisa memudahkan kita untuk melakukan ketaatan adalah bersyukur. Syekh Abdullah At-Tarifi mengatakan at-taufiq li ibadatillah nikmatun. Kemudahan untuk taat kepada Allah itulah sebuah kenikmatan. Tathbutu bisyukr. Yang bisa eksis, bisa tetap disebabkan oleh syukur. Wa katsiran ma yuwaffaqul insan li ibadihi thumma ya'jizu an dawamiha. Dan banyak sekali kasus seseorang dia itu diberikan taufik, kemudahan untuk melakukan ketaatan, tetapi tidak bisa istiqomah, tidak bisa konstan ya. Barangkali saat Ramadan ini yang semangat sebagian kita di awal-awal, kemudian kalau sudah pertengahan kemudian akhir ngendor semangatnya ya. Ini diberikan petunjuk li'annahu lam yashkurillah 'alaiha fahurimaha. Orang ini disebabkan tidak bersyukur kepada Allah sehingga terhalangi untuk melakukan ketaatan secara istiqomah. Karena Allah Ta'ala katakan ayat yang sudah sangat kita hafal, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Kata para ulama di antara tafsirnya adalah la in syakartum ala nikmati la azidannakum ala taati. Kalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku akan aku tambah ketaatan kepadaku. Jadi kalau kita sudah diberikan kemudahan, maka bersyukur pada Allah. Maksudnya apa? Kita nisbatkan kemudahan dan segala macam bentuk ketaatan itu hanya kepada Allah. Inilah yang bisa membedakan antara orang itu tidak memiliki sifat ujub. Kalau orang ujub, bangga diri, dia nisbatkan semangatnya pada saat melakukan kebaikan itu kepada dirinya. Saya bisa bangun malam, saya bisa menyelesaikan tilawah sekian juz, saya bisa ini karena saya, karena kemampuan saya. Nah, ini orang yang ujub. Nah, untuk mengobati itu kita serahkan pada Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik saya itu semata-mata dari Allah, bukan dari pribadi kita. Allah menggerakkan, memudahkan kita untuk sholat berjamaah ke masjid, walaupun rumah kita agak jauh. Sementara banyak saudara kita yang sekitar masjid belum mampu dimudahkan berangkat ke masjid misalnya. Allah memudahkan kita untuk bisa istiqomah dalam kebaikan. Itu semuanya kita kembalikan pada Allah. Inilah bentuk syukur kita ya. Kemudian sebab yang keenam adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Ta'ala dengan segala macam permintaan-permintaan yang baik. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundaknya Mu'ad bin Jabal dan mengatakan, "Ya Mu'ad, inni la uhibbuka." Wahai Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya aku cinta kepadamu karena Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Ada seorang sahabat yang terus terang dikatakan Nabi mencintainya karena Allah. Maka Nabi berpesan, la tada'na kulla tubri sholat antakul, jangan sekali-kali kamu meninggalkan setelah sholat wajib itu berdoa seperti ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk berzikir kepadamu, mensyukurimu dan beribadah secara baik. Jadi ini bisa kita baca setiap selesai sholat fardu. Jadi Allah memberikan pertolongan kepada kita, kemudahan untuk melakukan segala macam kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian jemaah sekalian, yang ketujuh adalah, ini juga termasuk hal yang penting, hal yang bisa membuat kita semangat dalam melakukan ibadah. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyitir perkataan Al-Imam Ad-Daqqaq. Beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathati asya. Orang yang banyak mengingat mati, maka Allah memberikan kemuliaan kepadanya dengan 3 hal. Yang pertama, takjilut taubah. Orang ini mensegerakan taubat, tidak menunda-nunda. Yang kedua, wa qana'atul qalbi. Diberikan rasa qanaah, puas dalam hatinya. Yang ketiga, wa nasyatul ibadah ini. Intinya, dia diberikan semangat untuk melakukan ibadah. Ini kemuliaan Allah Ta'ala yang diberikan kepada orang yang suka mengingat kematian. Kebalikannya, wa man nasyal maut uqiba bi thalathati asya. Orang yang lupa terhadap kematian, maka dia dihukum, diberikan sanksi oleh Allah Ta'ala dengan 3 hal, 3 poin juga.
Yang pertama, taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Jadi tidak mensegerakan tapi menunda-nunda. Yang kedua, watarku ridho bil kafaf. Dia tidak ridho dengan nikmat Allah yang sedikit. Ya, dia yang dilihat adalah ukurannya yang lebih banyak dalam hal dunia, sehingga dia tidak bisa qanaah, tidak bisa bersyukur. Yang ketiga, wattakasul fil ibadah. Orang ini bermalas-malasan dalam ibadah karena merasa ya waktunya masih panjang, ya waktunya masih lama di dunia, padahal yang namanya kematian satu saat pasti akan datang, ya tidak bisa kita rencanakan. Inilah yang kalau kita sambung dengan nasihat Nabi di atas tadi, ketika Allah cinta pada seorang hamba akan diberikan kemudahan amal soleh sebelum kematian, dan kita tidak bisa prediksi kapan datanya, maka mari kita selalu dzikrul maut, mengingat kematian, melembutkan hati kita. Dengan cara apa? Kita berziarah kubur, kemudian kita mengunjungi orang-orang yang sakit, kita melihat saudara-saudara kita yang dalam penderitaannya ini, supaya hati kita menjadi lembut dan kita diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan disebabkan dzikrul maut. Aktsiru dzikru hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian dengan penghancur segala macam kenikmatan. Apa itu al-maut? Oleh karena itulah jemaah sekalian, mumpung kita masih berada di awal-awal Ramadan, marilah kita selalu evaluasi diri kita, kita lakukan usaha. Taufik itu adalah akibat, sementara usaha kita itu adalah sebab. Tetap ada usaha, ada akibat. Ada usaha manusiawi dan ada takdir dari Allah Ta'ala. Maka kita sambut taufik, kemudahan kita untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemudahan dalam segala ketaatan dengan usaha-usaha secara manusiawi, dalam bentuk kita suka berinfak sedekah, kita memiliki atau berusaha menjadikan diri kita bertakwa, kemudian kita imani adanya akhirat, kita memperbanyak istighfar, kita memperbanyak taubat, mensegerakan taubat, kemudian kita mensyukuri segala nikmat Allah Ta'ala, dan kita selalu banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, dan kita selalu mengingat kematian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga hati kita sehingga selalu semangat terus dalam ibadah, dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan husnul khotimah, baik husnul khotimah di akhir Ramadan ataupun nanti di akhir hayat kita berjumpa dalam keadaan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.